Suara belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang sekali malam ini kita bisa bersama dalam kegiatan virtual meeting. Dan pertama-tama saya menyapa dulu yang terhormat pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Ibnu Wahyudi, SSMA. Selamat malam, Pak. Recording in progress. Ya, jadi alhamdulillah meskipun dalam keadaan belum terlalu stabil kesehatannya, tetapi alhamdulillah sudah bersedia untuk membersamai kita dalam kegiatan pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua AGBSI Sulawesi Selatan, Bapak Sekretaris, segenap pengurus, serta rekan-rekan yang sempat bergabung pada kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, karena tadi sudah dibuka oleh Ketua AGBSI Sulawesi Selatan, jadi mengefisienkan waktu, saya langsung saja barangkali mempersilakan kepada Bapak Ibnu untuk memberikan pencerahannya tentang deep learning kepada kita semua. Kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya mohon izin untuk berbagi layar. Ya, mudah-mudahan tidak memakan waktu lama. Sekarang sudah bisa muncul? Sudah muncul, Mas. Sudah muncul, oke. Hanya belum slideshow. Ya, ini saya coba slideshow dulu. Ya. Baik. Ibu dan Bapak, dalam perjalanan sebagai guru, sebagai dosen, maupun dulu sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kita sering dihadapkan pada perubahan, atau sebenarnya bukan perubahan, tapi sering dianggap perubahan, gitu ya. Dan kadang-kadang kita tidak siap menerima karena sering yang kita kedepankan itu kekagetan, kebingungan, ketidakpahaman, begitu ya. Nah, termasuk mengenai deep learning ya. Ini ketika Pak Mendikdasmen memberitahu bahwa akan memanfaatkan pendekatan deep learning gitu ya. Orang berpikirnya, oh kurikulum merdeka ganti gitu ya. Begitu cepat reaksi itu, begitu cepat orang berpikir tentang perubahan kurikulum karena memang pernah ada riwayat ganti menteri, ganti kurikulum, ya apalagi sekarang kementeriannya dipecah, ya ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ada Kementerian Pendidikan Dasar Pendidikan Tinggi ya kalau salah, dan ada Kementerian Kebudayaan, sehingga perubahan itu tidak segera dapat dipahami dengan baik, ya. Dan kadang-kadang kebingungan dulu yang pertama. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan malam ini saya bisa mengurangi kebingungan itu, dan marilah kita berpikir secara proporsional dan berpikir secara mantap sebagai guru maupun dosen, baik kelas rata-rata nih guru kelas E, F ya Pak ya, atau F plus ya. Ya, sepertinya variatif Mas, ada yang SD malah. Oke, baik. F plus. Artinya bukan ABC ya, bukan ya. Baik. Jadi supaya arahnya nanti tidak terlalu berbeda ya. Jadi Ibu dan Bapak tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ibnu Wahyudi. Saya dulu S1 saya di UI, ini cepat-cepat saja. S2 saya di Australia, di Melbourne, di Monash University. Kemudian saya S3 di UI. Nah, saya mengajar di UI sejak tahun 83.
mungkin ada yang belum lahir di sini. Ya, kemudian saya juga mengajar di Korea pernah, kemudian mengajar di sebuah sekolah Korea di Jakarta, masih mengajar di Prastia Mulia sampai sekarang, kemudian di Universitas Multimedia Nusantara dan di Singapura. Nah, ini perkenalan saja. Nah, jadi Ibu dan Bapak, poster atau e-flyer yang Pak Roni sudah bagi, itu sebenarnya sudah mencerminkan hakikat dari deep learning sebenarnya, yang di bagian atas itu deskripsinya itu Pak Roni, itu sudah menunjukkan hakikat deep learning ya. Nah, tapi ketika kita mendengar istilah deep learning, kita akan berhadapan dengan satu istilah yang ternyata juga akrab di dunia IT ya, di dunia digital dan sebagainya. Nah, ini banyak orang kemudian waktu itu sempat bingung loh, apakah nanti pembelajaran untuk kelas A sampai F+ itu akan diarahkan ke pembelajaran yang memanfaatkan temuan-temuan mutakhir atau apa begitu. Nah, padahal yang dikatakan oleh Pak Menteri pada waktu itu sebenarnya pembelajaran mendalam yang bukan sesuatu yang baru di lingkungan dunia pendidikan kita, begitu ya. Nah, memang menjadi persoalan ketika masalah pembelajaran mendalam ini dikaitkan dengan dunia sastra terutama, itu akan berwujud seperti apa nanti begitu. Nah, jadi marilah kita mengurangi kebingungan ya, dan kita singkirkan dulu pengertian deep learning ini yang berkenaan dengan AI ya, berkenaan dengan sejumlah istilah misalnya machine learning ya, pattern dan sebagainya, neural networks dan sebagainya, itu bukan urusannya dengan atau tidak ada hubungannya dengan deep learning dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan buku-buku yang terbit sejak tahun 2010-an sampai akhir-akhir ini ya. Ini buku 2019 ini. Tidak ada hubungan dengan ini sebenarnya ya. Ini kalau kita pembelajaran bahasa sastra lalu dikaitkan dengan permasalahan deep learning yang berkenaan dengan IT ini, ya pasti akan tidak bertemu gitu ya. Jadi istilah ini sekali lagi memang menjadi populer karena Profesor Abdul Mukhti ya itu mengemukakan hal ini, dan orang serta-merta pada waktu tidak lama setelah dikemukakan itu berpikir tentang sebuah perubahan kurikulum ya, tapi tidak, sekali lagi bukan perubahan kurikulum ya, bukan kurikulum baru, dan ini hanya sebuah pendekatan belajar, pendekatan ancangan ya, cara belajar ya. Dan di sini barangkali yang nanti akan ada perubahan antara pembelajaran sastra konvensional yang selama ini diajarkan dengan yang menggunakan pendekatan mendalam ini ya. Jadi ini juga bukan teori baru, ini sudah lama. Pendekatan ini sudah tahun 70-an ya, dan sudah diterapkan di sejumlah negara maju ya. Jadi yang nanti saya kira akan mulai pelan-pelan berubah adalah pengajaran sastra atau bahasa, terutama sastra, yang barangkali selama ini masih, meskipun saya melihat juga beberapa tahun belakangan sudah berubah, tapi masih ada yang mengajarkan sastra itu lebih sebagai pengetahuan yang sifatnya hafalan. Hafalan misalnya Angkatan Balai Pustaka siapa saja pengarangnya, Pujangga Baru siapa saja pengarangnya, kemudian 45 siapa, 66 siapa, 2000 siapa, dan sebagainya. Tanpa barangkali membaca karya mereka. Ini juga ada hubungannya dengan jumlah jam yang memang sedikit. Dan sastra, saya kira Ibu dan Bapak lebih paham soal ini, hanya bagian dari bahasa barangkali masih ya. Jadi,
jumlah jam yang sedikit itu sampai pernah menyebabkan seorang penyair ya, Sapari Djoko Damono, mengatakan bahwa sastra mestinya nggak usah diajarkan saja di sekolah. Sastra tempatkan saja sebagaimana seni musik. Jadi bisa menjadi bagian ekstrakurikuler. Karena kalau sastra yang diajarkan di dalam mata pelajaran namanya sastra hanya menghafal Khairil Anwar lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, karyanya apa saja, atau kemudian misalnya Siti Nurbaya dikarang oleh siapa, ya, Mirari Siregar mengarang apa, dan sebagainya. Bagi Pak Sapardi, itu bukan pengajaran sastra yang bagus. Dan bukan begitu pembelajaran sastra. Karena menghafal nama-nama, menghafal judul-judul, itu hanya untuk kepentingan memenuhi ujian akhir yang zaman dulu memang banyak yang sifatnya pilihan ganda yang berupa pertanyaan seperti itu. Tapi kan beberapa tahun belakangan sudah berubah pertanyaan untuk ujian sastra, saya kira sudah mulai berubah, ya, sudah mulai kepada wilayah yang berhubungan dengan tafsir, kalau tidak salah kan seperti itu, ya. Saya mohon maaf kalau menggunakan kata kalau tidak salah karena saya tidak secara langsung mengajar di sekolah-sekolah, ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan yang akan berubah nanti bukan lagi hafalan tapi adalah pemahaman. Nah, pemahaman ini pun harus disadari bukan pemahaman tunggal, Ibu dan Bapak, bukan pemahaman tunggal kalau berhadapan dengan karya seni dalam hal ini sastra. Tapi pemahaman yang sifatnya multitafsir dengan basis argumen yang meyakinkan. Nah, ini yang kadang-kadang agak merepotkan karena guru sering kurang punya waktu untuk mendengar argumen yang berbeda untuk suatu karya, padahal 2-3 argumen itu sesungguhnya dapat diterima secara nalar begitu, ya. Karena sekali lagi kalau kita kembali ke puisi misalnya yang memang cenderung multitafsir, salah benar kan bukan nomor satu gitu, ya. Nah, jadi mudah-mudahan sisi positif dari deep learning ini adalah pada aspek kualitas, ya, bukan kuantitas. Nah, selain deep learning, pada waktu itu juga ada embel-embelnya dengan full, ya. Ini memang agak lucu sebenarnya dengan full. Yang maksudnya oleh Pak Menteri itu bahwa pembelajaran atau juga pengajaran dengan deep learning ini akan menawarkan 3 full itu, ya, mindful, meaningful, dan joyful, ya. Dan ini menurut Pak Menteri menjadi metode yang ringan bagi siswa. Nah, ini kita bisa berdebat ini, ringan bagaimana, bukannya malah membebankan. Nah, jadi dalam hal ini maka pendekatan atau ancangan atau metode yang kemudian akan diterapkan itu seperti apa yang bisa meringankan, yang bisa menyebabkan para siswa itu mempunyai kesadaran baru, yang menyebabkan para siswa itu mampu memberikan makna terhadap suatu karya, dan ketika mereka membaca, itu bukan sebuah keterpaksaan, tapi adalah sebuah kenikmatan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi sudah, atau yang diharapkan dari dulu ya seperti ini sebenarnya begitu, ya. Tapi memang kalau dalam konteks sastra, dulu lebih banyak penekanannya pada joyful learning, ya, pada pembelajaran pengajaran, ya, yang menyenangkan. Maka kalau Ibu dan Bapak pernah lihat film Dead Poets Society, ya, itu kan salah satu cara mengatasi kemalasan atau mungkin ketidakpahaman siswa terhadap sastra. Karena sastra bagaimanapun bukan sesuatu yang matematis, ya. Tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Dimensi-dimensi kehidupan itu sangat dekat dengan sastra, yang di sini dengan deep learning full ini diharapkan justru mampu menstimulasi para siswa untuk lebih menikmati, untuk lebih tertarik kepada sastra, ya. Jadi sesuai kepanjangannya deep learning full tadi yang ada mindful, meaningful, dan joyful itu
para siswa itu sebenarnya memang diharapkan bukan hanya baca, tapi membaca dengan kesadaran. Bukan hanya membaca selesai, tapi membaca dengan pemaknaan. Ya, dan diharapkan ketika membaca itu mereka memperoleh satu kenikmatan, ya, yang menyenangkan. Ini intinya sebenarnya. Nah, bagaimana menciptakan suasana seperti ini? Tentu Ibu dan Bapak lebih punya pengalaman dan lebih langsung praktik di lapangan. Ya. Nah, pendekatan deep learning ini memang pada akhirnya akan menantang pendidik dan memotivasi peserta didik supaya mampu memahami masalah-masalah dunia nyata. Ini sebenarnya yang sangat dipentingkan dalam pengajaran sastra, yaitu mampu membaca, mampu melihat, mampu menghadapi persoalan-persoalan di dunia nyata dengan pemikiran kritis. Nah, pemikiran kritis ini kalau kita kaitkan dengan pendidikan di Indonesia memang sepertinya agak tersembunyi ya. Karena lebih banyak ketika SD, SMP kan para siswa itu cenderung diminta menerima saja apa yang diberikan oleh para guru. Memang ada guru yang menerima pikiran-pikiran kritis, tapi umumnya karena jumlah siswa dalam satu kelas juga besar ya, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu masih 40-50 kalau negeri ya, itu bagaimana akan melahirkan pemikiran kritis ketika dalam sebuah kelas itu isinya sekian banyak anak. Tetapi tidak boleh menyerah, karena pemikiran kritis itu sesungguhnya tidak harus berupa satu pemikiran yang begitu begitu tajam sebagaimana kalau kita sering lihat di TikTok atau debat-debat segala macam itu. Tidak sebenarnya. Tapi hanyalah sebuah cara melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, dalam konteks deep learning, pemikiran kritis itu terbangun atau mewujud melalui beberapa langkah yang ini sangat lazim dalam pengajaran apapun ya. Perlu ada analisis ya. Lalu tentu bagaimana sebuah karya itu setelah dianalisis kemudian diberi evaluasi, diberi penilaian, diberi catatan-catatan. Dan kemudian mungkin karya itu tidak sekadar diberi satu makna, tapi kemungkinan ada makna lain karena ini berhubungan dengan realitas yang ada di sekitar kita, ya. Dan kemudian kalau anak-anak sudah biasa untuk diminta ketika membaca satu puisi itu untuk pernah membaca tulisan orang tentang puisi itu dan membaca tulisan orang tentang puisi itu, maka anak-anak juga akan diajak untuk mulai melakukan yang namanya sintesis. Bagaimana pandangan A tentang karya puisi X ya? Bagaimana pandangan B tentang karya puisi X? Bagaimana pandangan C tentang puisi X? Kok bisa beda-beda? Pembedanya apa? Benang merahnya apa? Dan sebagainya. Itulah sintesis yang mungkin dapat dilakukan ya. Nah, kemudian yang terakhir barangkali disebut dengan refleksi yang mencoba mengaitkan apa yang dia baca itu dengan dunia nyata, dengan permasalahan sehari-hari, dengan realitas yang ada di sekitar sana atau di sekitar sini tergantung dari latar tulisan itu, yang mampu memberikan suatu penyadaran baru, yang mampu memberikan sebuah makna baru, dan ternyata hal itu adalah jalan yang sangat menyenangkan. Nah, ini sebenarnya penerapan dari mindful, meaningful, dan joyful itu seperti itu, lewat cara-cara reflektif. Nanti akan saya contohkan ketika kita menganalisis sebuah karya atau sebuah puisi atau sebuah cerpen, Ibu dan Bapak ya. Saya belum akan menyinggung itu dulu, tapi nanti di bagian belakang ada. Ya. Nah, memang persoalan utama para guru yang saya pernah dengar dan pernah saya hadapi juga adalah ketika memilih bahan ajar. Nah, Ibu dan Bapak pasti ingat tahun lalu sempat ada pedoman penyediaan bahan ajar yang kemudian menjadi masalah karena beberapa tidak tepat dan
informasinya banyak yang tidak sesuai ya. Nah, karena saya tidak tahu apakah itu sekarang ditawarkan lagi, tapi ketika tidak ada keharusan untuk menggunakan karya-karya siapa yang akan dipakai sebagai materi ajar di kelas kita, ini sebenarnya kebebasan yang luar biasa. Kitalah yang kemudian harus mencari materi ajar yang cocok dengan lingkungan kita. Karena belum tentu misalnya sebuah cerpen atau sebuah novel atau sebuah puisi dengan latar katakanlah Jakarta akan dapat dipahami dan dinikmati dengan cepat oleh teman-teman dari entah Makassar atau yang lain. Karena ada perbedaan macam-macam ya, perbedaan cara berdialog, cara bercakap-cakap, perbedaan laku sehari-hari ya dan sebagainya, itu belum tentu menyenangkan para siswa itu untuk mau membaca karya itu. Maka untuk sampai kepada taraf menyenangkan, jadi dari belakang dulu menyenangkan itu, sebenarnya diperlukan suatu pemilihan bahan ajar yang cocok. Ya. Jadi kalau kita memang kemudian diarahkan untuk menerapkan pendekatan deep learning, pembelajaran mendalam itu, maka kita tidak bicara lagi kuantitas, tidak bicara lagi kuantitas. Kita tidak bicara lagi seberapa banyak siswa menghafal para pengarang Indonesia. Tidak lagi kita mengharap seberapa banyak siswa menghafal novel-novel Indonesia tahun sekian. Tidak, bukan itu sebenarnya yang arah dari deep learning. Tapi hanya membaca 1 atau 2 atau 3 karya, apapun bentuknya, puisi, cerpen, novel, tapi mampu menganalisis tadi, mampu menampilkan kekurangan kelebihan karya itu dilihat dari aspek macam-macam, psikologi, aspek sosiologi dan sebagainya, ya, dan memberi wawasan baru kepada pembaca. Gitu. Jadi bukan lagi kuantitas yang kemudian sekarang ini kita dinomorsatukan, tapi adalah sebuah kualitas. Yang kualitas itu artinya adalah kita diharapkan atau para peserta didik diharapkan mampu berpikir secara berbeda mengenai apa yang dia baca, mengenai buku yang dia baca, mengenai puisi yang dia baca, mengenai novel yang dia baca. Nah, dalam konteks ini, saya memang akhirnya terpikir Ibu dan Bapak, kalau kita ingin mengejar kualitas, kemungkinan materi ajar yang cocok itu genrenya mungkin puisi dan cerita pendek. Untuk novel dengan jumlah jam pelajaran yang terbatas, itu sepertinya kok agak tidak memungkinkan, apalagi drama. Nah, kalau kita ingin mengenalkan drama Indonesia atau novel Indonesia, mungkin caranya kita menyebutkan dengan memberikan referensi berkenaan dengan novel atau drama itu. Tapi kalau untuk dikaji, dengan tadi urutan yang ada analisis, ada evaluasi, dan sebagainya tadi, kemungkinan yang sangat operasional dapat diterapkan betul itu puisi dan cerpen. Yang dapat dikerjakan di kelas, dapat dibaca di kelas, dan sebagainya. Nah, pemilihan materi ajar ini sendiri bukan permasalahan sederhana. Ya, ini memerlukan pengetahuan Ibu dan Bapak, memerlukan pengalaman Ibu dan Bapak membaca, dan sebagainya. Dan kadang-kadang bacaan anak-anak lebih banyak daripada gurunya. Dan itu tidak apa-apa, gitu ya. Terutama misalnya yang kita hadapi adalah generasi sekarang, Gen Z ya, bacaannya apa dan sebagainya. Nah, tapi sebagai guru, sebagai pendidik, tidak salah juga untuk memberikan contoh karya yang mampu memberikan kesadaran baru, mampu memberikan pemaknaan baru, dan mungkin mampu memberikan sebuah refleksi tentang kehidupan nyata yang ada di sekitar kita yang tidak kita alami tapi terjadi di mana di lain tempat. Ya. Jadi pada pembelajaran mendalam itu inti yang ditekankan bukan kuantitas tapi adalah yang esensial. Yang esensial. Jadi kalau kita misalnya akan mengajarkan puisi misalnya, kita tetapkan dulu menurut kita yang esensial itu apa? Apakah pantun, apakah syair, apakah gurindam, apakah talibun, atau puisi bebas? Apakah puisi
tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, tidak masalah. Yang penting ketika kita mampu memilih materi ajar itu yang esensial, yang inti, yang mampu mewakili katakanlah genre, mampu mewakili masa, mampu mewakili gaya, dan sebagainya, itu tujuan atau pendekatan dari deep learning itu sebenarnya sudah terlaksana, yaitu memberikan materi ajar kepada para peserta didik yang memenuhi tadi mindful, meaningful, dan joyful. Jadi yang paling esensial. Nah, Ibu dan Bapak, saya lupa sebenarnya bahwa Pak Roni meminta hanya untuk sastra ya, tapi saya kaitkan juga dengan bahasa supaya tidak timpang ya. Jadi ini contoh, kita perlu menyadari dulu sebuah esensi dari kalimat. Kan bahasa mau tidak mau kita berhubungan dengan susunan kata-kata ya. Nah, ini semacam esensi yang perlu kita pegang. Kenapa kalimat ada yang sangat membosankan, tidak jelas subjek predikatnya, ada yang cuma subjek saja, ada yang sudah panjang ternyata belum jelas dan sebagainya. Nah, jadi contoh salah satu bentuk esensial dari pembelajaran itu misalnya saja dalam kalimat. Nah, kita pegang dulu misalnya kalimat yang cocok yang dapat dikuasai oleh para peserta didik, misalnya untuk fase A kelas 1 dan 2 itu berapa sampai berapa kata dan seterusnya. Nah, fase F dan F+ itu sudah termasuk dewasa. Itu dianggap mampu membaca dan mampu menulis 18 sampai sekian kata. Ya, ini hanya perkiraan Ibu dan Bapak, karena kalau nanti kita bertemu dengan uraian yang sifatnya itu menjelaskan, apalagi kalau bertumpuk idenya, itu bisa sampai 20-an, tapi 30-an. Tapi dari pengalaman saya, catatan saya, kalimat yang sampai 30 ke atas itu sudah membingungkan pembaca, tidak jelas lagi maunya apa dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh yang esensi dari pembuatan kalimat. Nah, dalam kaitannya dengan bahasa, kita jangan hanya terpaku pada SPOK, subjek predikat objek keterangan, terutama untuk siswa EF ya. Kita harus sudah mulai menyadarkan bahwa piranti kebahasaan, tanda baca, ya, titik koma dan sebagainya, bahkan spasi, itu semuanya punya makna. Dan itu harus disadari dengan baik, karena tidak tepat menerapkan tanda baca itu dapat menimbulkan makna yang berbeda. Nah, akan saya beri contoh-contohnya nanti. Jadi ini contoh saja bagaimana penyakit dalam berbahasa kita. Kebetulan karena saya banyak bicara mengenai penyakit bahasa ya. Penulisan di, Ibu dan Bapak juga masih banyak kok yang menulis di disambung dipisah secara tidak tepat. Ini harus diakui betul. Kita harus mulai dari diri kita. Kapan kita menulis di antaranya itu dipisah? Kita masih abai, kita masih sering menulis ditinggal pergi, dipisah dinya, misalnya begitu. Ini kita harus kembali merefleksi diri kita tentang sudah benarkah kita dalam menulis, gitu ya. Dikontrakkan, dinya sambung atau pisah. Kemarin saya membaca tulisan mengenai Tan Malaka teriakan merdeka untuk pertama kali. Teriakan, hanya satu loh. Tan Malaka teriakan merdeka. Aneh bagi saya. Harusnya teriakan, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, Bu dan Bapak, harus kita pegang dulu. Sehingga ketika kita membaca tulisan siswa, kalau punya waktu nanti untuk mengoreksi, kita tunjukkan kesalahan-kesalahan yang esensial seperti ini sebagai satu laku berbahasa yang tidak boleh diulangi lagi. Termasuk bentuk-bentuk posesif mu, ku, dan nya yang harusnya itu sambung tapi masih banyak kita jumpai secara terpisah. Ya. Apalagi kalau sudah menyangkut persoalan konfiks ya. Apakah itu kan BI ke Anda, ini masalah kita. Masalah bahasa Indonesia sebenarnya adalah masalah afiksasi. Ya.
Masalah kita itu bukan masalah tenses, kita nggak punya tenses, tapi masalah kita itu masalah afeksasi. 2 hari yang lalu juga ada pertanyaan, misalnya menjalankan atau menjalani. Nah itu nanti sebentar lagi Ibu dan Bapak yang beragama Islam kan akan menjalani puasa Ramadan, bukan menjalankan. Ramadannya pakai H, tidak. Ramadannya RAMADAN. Tapi ketika kita masuk wilayah sensitif berhubungan dengan agama, betapa banyaknya perlawanan. Kalau nggak pakai H, nggak afdol. Musola nggak pakai H, nggak afdol. Nah, yang paling esensial adalah amin. Dalam bahasa Indonesia itu hanya ada amin, AMIN, tidak ada AAMIN, tidak ada bahasa Indonesia ya, saya tidak bicara bahasa Arab. Bahwa di dalam bahasa Arab ada 4 makna ketika ditulis dengan huruf Arab, yang amin artinya aman, yang ini artinya apa, itu persoalan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 1 amin. Ya. Bukan amin kepala perusahaan kita sekarang ya. Amin. Tidak mungkin kan kita mengatakan oh pendapatnya diaminkan oleh orang itu. Nggak mungkin kan kita melihat pendapatnya diaminkan. Tidak mungkin. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Saya yakin Ibu dan Bapak ketika menjawab WA dan sebagainya pasti jawabnya AAMIN kan, supaya afdol gitu kan. Nah, ini persoalan yang tidak formal. Tapi maksud saya, kita sudah sepakat menggunakan bahasa Indonesia, mari kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang memang ketika berhadapan dengan kata serapan, ini sering menjadi masalah. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, kemudian, nah ini mohon maaf ini, Wakil Presiden kita saja memberi contoh kurang bagus. Ini sedih sekali saya. Wakil Presiden kita dalam satu acara, dan bukan hanya dalam satu acara, dalam berbagai acara, senang sekali menggunakan para ulama-ulama. Aduh, para ulama-ulama. Bagaimana ini panutan berbahasa seperti itu? Memang ini lisan ya, tapi kalau itu dianggap sebagai, oh itu yang betul, para siswa nulis, para guru-guru saya, apakah akan kita diamkan? Nah ini kan persoalan. Ya. Kemudian gabungan kata dan kata majmuk, oke, baik. Jadi, ini contoh ya Ibu dan Bapak, bagaimana spasi itu punya makna. Ini contoh. Dulu kita pernah mendengar ungkapan mau tapi malu. Malunya sambung, tapi sekarang ditulis mau tapi malu, maknanya sudah berubah. Artinya ini mau tapi sama kamu kan, gitu kan maknanya. Sudah berubah, ya. Ini menjadi contoh yang konkret. Ya. Ada bahasa Jaksel, kita tidak usah khawatir, tidak apa-apa, itu hanya bahasa selingkung, ya, bahasa yang dipakai oleh mereka, nanti juga hilang. Di Makassar saya kira juga ada bahasa selingkung, di mana-mana ada bahasa selingkung. Nah, menjadi masalah ketika para siswa atau kalau saya mahasiswa saya menulis karya ilmiah misalnya, lalu dengan relate dan sebagainya, misalnya probably, nah itu saya coret. Tapi ketika itu masih dalam tataran tuturan, ya, lisan, tidak masalah. Nah ini diglosia dalam bahasa kita memang luar biasa, ya. Nah, seperti ini saja kita dihadapkan kepada kesalahan yang sangat memprihatinkan Ibu dan Bapak. Ini memang sebuah tulisan yang ingin menunjukkan bagaimana logo dibuat ketika perayaan kemerdekaan kita yang ke-70, ke-71, 72, 73. Tapi perhatikan Ibu dan Bapak, menulis HUT RI ke-70 saja, dia dengan enak saja menulis seperti itu. Padahal salah. Ya. Yang ke-70 kan bukan Republik Indonesia. Republik Indonesia cuma 1. Mudah-mudahan tetap 1. Yang ke-70 itu kan ulang tahunnya. Yang ke-71 kan ulang tahunnya, bukan RI-nya. Nah, ini kita sering merasa memaafkan, permisif saja, nggak apa-apa, orang paham. Bukan soal orang paham, Ibu dan Bapak. Sebagai guru, kita harus memberi contoh, mendidik mereka penulisan yang betul. Gitu. Jadi ketika siswa Ibu dan Bapak nanti membuat spanduk untuk Agustus tahun 2025 nanti, dia bisa menulis dengan betul, gitu. Harus punya peran dalam masyarakat.
Oh, bukan HUT RI kesekian, tapi HUT kesekian Republik Indonesia. Harus begitu, ya. Nah, tanda baca ini semuanya harus menempel pada huruf di depannya, Ibu dan Bapak. Ya, tidak. Mohon maaf tadi saya lihat tayangan dari sini deep learning titik duanya ada spasinya. Harusnya tidak, harusnya langsung titik dua gitu tanpa spasi. Ya, itu. Nah, ini contoh yang sering dipakai. Tanda koma diletakkan di mana? Apakah setelah burung atau setelah kabar? Itu gramatikal. Tapi maknanya beda gitu loh. Nah, ini untuk memberikan contoh kepada orang bahwa spasi, tanda baca atau typo dan itu dapat diperbaiki. Kita jangan menyerah kepada kekaprahan. Ya. Misalnya ini, orang ini membeli benda berapa? 2 atau 3. Gitu ya. Kalau dia membeli benda 3, ya mestinya ia membeli buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Tapi kalau dia membeli buku hanya 2, membeli benda 2, yaitu buku dan pensil lalu ujungnya ada penghapus, itu pensil dan penghapusnya tanpa koma. Misalnya begitu. Nah, cara menjelaskan penggunaan tanda baca dengan konkret, dengan kenyataan sehari-hari itu jauh lebih lebih menempel dalam benak para siswa. Nah, ini dalam bahasa Inggris pun juga masalah tanda baca ramai. Sekarang coba Ibu dan Bapak perhatikan judul Kompas ini. Apa tidak membingungkan ini? Pertama baca, orang akan berpikir bahwa ini penyedotan air di tanah tinggi. Pasti. Ternyata ini bukan soal clickbait ya, ini soal kesalahan dan tidak mau menggunakan tanda baca saja. Padahal maksudnya adalah penyedotan air tanah, koma, tinggi. Padahal maksudnya itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan contoh konkret seperti ini, saya yakin karena saya punya pengalaman lama mengajar mahasiswa dengan bahasa Indonesia, mereka lebih apa ya? Lebih ingat gitu kesalahan-kesalahan yang ada di jalan-jalan itu. Dan kita tentu tidak boleh memaafkan yang seperti ini ya. Sedih kan kita kalau melihat bukan soal bahasa Inggrisnya, tapi ketepatannya gitu ya. Ya, ini contoh saja. Ini juga orang itu sering mendengar like sama dislike, begitu nulis tidak tepat gitu ya. Ya, ini beberapa orang dari daerah tertentu memang cenderung ada H-nya di belakang. Kalau nggak salah orang-orang Flores atau mana, Nusa Tengah itu muda sering dengan H, mudah. Nah, jadi bingung kita antara mudah dan mudah bagaimana bedanya gitu. Nah, ini diraba ya. Parah bocah, ini terbawa sampai ke penulisan. Nah, ini maksud saya adalah bahan-bahan bahasa Indonesia yang konkret, yang langsung ada di sana. Bahkan, misalnya, lirik lagu kemudian ditayangkan. Kita akan tahu, oh, acuh itu artinya memperhatikan. Tapi di sini kita menemukan satu konteks, ini kau boleh tak acuhkan harusnya, bukan acuhkan diriku, begitu ya. Nah, rambu di jalan juga seperti itu Ibu dan Bapak. Ini 3 kali berubah. Ini yang terakhir, belok kiri jalan terus. Orang mau belok kiri suruh jalan terus, apa nggak nyasar coba bayangkan. Dulu bunyinya belok kiri boleh langsung. Nah, boleh pilihan lagi, itu juga bukan rambu yang bagus kan. Yang betul boleh kiri langsung, belok kiri langsung. Mestinya begitu. Rambu tidak perlu kalimat panjang-panjang. Ya. Belum lagi masalah makna. Mohon maaf ya kalau contoh saya agak mengganggu. Belum lagi kalau masalah makna. Ini kan nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Ya mungkin bisa saja iya, tapi realitasnya nggak seperti itu. Ya. Kalau 10 kali namanya bukan perkosa kan pasti. Gitu. Nah, dan nggak mungkin ini melakukannya 10 kali. Pasti ada yang salah dalam penulisan. Nah, kadang-kadang pun yang resmi kita dihadapkan pada penulisan yang secara makna, aduh menyedihkan. Coba bayangkan,
peserta yang sudah meninggal pun harus lapor loh Ibu dan Bapak. Apa nggak mengerikan ini? Kalau peserta meninggal kemudian datang ke kantor BPJS ya. Atau ini kebiasaan kita, keinginan kita ingin bergaya itu terbawa dalam berbahasa. Pedestrian, wah keren nih kata asing nih, keren pedestrian. Ternyata salah, karena pedestrian itu artinya pejalan kaki, bukan trotoar gitu ya. Ini juga kasihan mayatnya. Sudah menjadi mayat masih dibunuh. Ya. Nah, ini mohon maaf, ini contohnya maaf mengenai begal payudara ya. Penulis ini tidak tahu bedanya meremas sama memeras ya. Jadi kalau memeras itu susu sapi kan diperas. Nah, ini mengkhawatirkan yang seperti ini. Nah, ini coba Angel Elga ogah berpoligami lagi. Penulisnya tidak paham apa itu artinya poligami. Tidak paham ini. Wanita kalau misalnya mau punya suami lebih dari satu namanya poliandri. Yang bisa berpoligami laki-laki. Nah, ini padahal cuma perbedaannya hanya ogah di dan ogah ber. Diganti di sudah selesai, ogah di poligami lagi, ya. Ibu dan Bapak pasti mudah-mudahan tahu Angel Elga ya. Dulu ini pernah menjadi istri Sri Roma Irama segala ya. Nah, seperti ini, sepintas tidak ada yang salah. Tapi Ibu dan Bapak harus kritis. Para siswa harus kita ajak kritis. Apa yang salah dengan kalimat ini? Kalau Jakarta dikepung banjir, Jakarta tidak banjir. Banjir hanya terjadi di Tangerang, di Bekasi, di Depok. Jakarta tidak banjir, aman. Padahal maksud si pewarta ini pasti adalah bahwa Jakarta kebanjiran kan? Tapi menulisnya keliru. Ya, ini coba Sam Bimbo peroleh gelar dokter kehormatan. Tidak ada dokter kehormatan, bahaya dokter kehormatan. Nanti nyontek sembarang orang dengan dengan obat yang salah, bahaya. Dokter mestinya, ya. Nah, ini mengenai kata acuh, ya. Kata acuh itu banyak sekali kesalahan yang terjadi. Ini juga teman-teman terlepas dari siapa ya, tapi saya ingin mencontohkan janganlah pakai bahasa asing tapi salah, ya. Maksudnya ada stop humanity. Loh, humanity jangan di stop dong. ini menyedihkan gitu ya. Ini yang menulis kebetulan saya tahu ini dokter ya. Dia nulis deadline yang tenggat artinya itu pun keliru coba bahasa Inggrisnya. Deadline ya. Padahal maksudnya adalah tenggat. Nah, ini contoh lain ya. Yang atas ini sama, kasusnya sama, tapi cara menuliskannya beda. Kabupaten Bandung Barat bakal bangun kota mandiri senilai 10 triliun. Ada patung Soekarno. Artinya 10 triliun untuk membangun Bandung Barat. Yang di bawah, loh, yang 10 triliun ternyata untuk membangun patung Soekarno. Kan beda sekali. Gitu. Ya. Jadi dengan cara memberikan contoh kesalahan seperti ini, Ibu dan Bapak, para siswa itu secara tidak langsung kita stimulus untuk berpikir kritis. Bahwa yang kita baca, yang kita tonton, yang kita terima itu bukan realitas sesungguhnya. Itu banyak sekali, apalagi yang sekarang dengan AI dan sebagainya itu kan sudah, kalau yang tidak paham dikiranya itu kenyataan sungguh-sungguh. Dan ini yang harus kita pagari, kesadaran seperti itu. Nah, sekarang kita masuk sastra. Mungkin malah agak sedikit, tapi ini intinya adalah Ibu dan Bapak, saya ingin menegaskan bahwa pertama, pandai-pandailah memilih bahan ajar sastra yang mampu berhubungan dengan realitas sosial, yang mampu berkenaan dengan rasa kemanusiaan, ya, yang mampu menampilkan sebuah riwayat barangkali, ya. Nah, contohnya banyak sekali dalam sastra Indonesia, Ibu dan Bapak. Untuk kali ini saya hanya mencontohkan puisi dari Taufik Ismail nanti dan Joko Pinurbo.
Jadi sekali lagi, jangan untuk menghafal ya. Kita tidak perlu menghafal, karena kita misalnya tiba-tiba kita ingat, itu siapa ya yang nulis puisi aku ingin, nah kita ketik saja langsung di Google, langsung keluar, oh aku ingin Sapari Djoko Damono, misalnya begitu. Mudah sekali. Jadi hafalan untuk apa sekarang? Tidak perlu lagi. Tapi membaca karya itu harus kita dapat pahami secara nalar atau pemikiran yang kritis. Ya, melalui tadi itu analisis, evaluasi, interpretasi, sintesis, dan refleksi. Penyeleksian puisi, prosa, cerpen maupun novel atau drama, sedapat mungkin, ini dalam kaitan dengan deep learning ya, sedapat mungkin kita kaitkan dengan masa kini atau mencerminkan dunia nyata pada suatu waktu tertentu. Kenapa? Karena ini lebih mudah dinikmati para siswa. Saya tidak dalam kapasitas membedakan bahwa kalau yang tidak berhubungan dengan suatu masa, misalnya karya sastra yang berhubungan dengan dunia antah berantah itu tidak bagus, bukan ya. Saya tidak dalam posisi bicara seperti itu. Tapi karena kita menimbang para siswa itu akan tertarik atau tidak kepada karya, itu ada hubungannya dengan peristiwa, ada hubungannya dengan waktu, maka kita harus mempertimbangkan hal itu sebagai cara menyeleksi materi ajar. Ya, sekali lagi saya tidak bicara bahwa karya yang tidak bicara tentang suatu peristiwa yang sungguh terjadi. Saya tidak bicara tentang karya yang tidak bicara tentang waktu itu jelek, tidak ya. Saya sedang bicara materi ajar untuk para siswa. Nah, dengan mengaitkan dunia nyata dengan adanya keterkaitan dengan satu peristiwa, itu jauh akan lebih menikmatkan buat pembaca, siswa dalam konteks ini, peserta didik dalam konteks ini. Jadi, misalnya, ini contoh saja. Mengapa seorang tukang rambutan pada istrinya saya contohkan di sini misalnya. Puisi ini berbicara banyak tentang peristiwa tahun 66, ya, 65 dan sebagainya. Perpindahan kepemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, peristiwa 65 dan sebagainya, demonstrasi mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua, di dalam puisi ini ada aspek kemanusiaan yang luar biasa. Bagaimana seorang tukang rambutan yang merasa hanya tukang rambutan, kok sampai diangkat-angkat para mahasiswa, ya, lalu dia menghadiahi rambutan dan hadiah rambutan hanya nilainya tidak tinggi, tapi kok senang sekali. Ini kan aspek kemanusiaan yang penting untuk kita tampilkan, ya, supaya pada siswa itu muncul yang namanya empati, ya. Jadi dari aspek isi seperti itu, lalu dari aspek kebahasaannya bagaimana? Kebetulan tidak susah. Puisi Taufik Ismail cenderung puisi naratif, ya, puisi yang bercerita saja. Tidak ada kata-kata yang sulit, tidak ada kata-kata yang mesti dicari di kamus. Ya. Misalnya ini bagian ini saya bacakan. Tadi siang ada yang mati dan yang mengantar banyak sekali. Ya, mahasiswa-mahasiswa itu, anak-anak sekolah yang dulu berteriak 200. Sampai bensin juga turun harganya. Sampai kita bisa naik bis pasar yang murah pula, mereka kehausan dalam panas bukan main. Terbakar muka di atas truk terbuka. Saya lemparkan 10 ikat rambutan kita, Bu. Biarlah 10 ikat juga, memang sudah rezeki mereka. Mereka berteriak-teriak kegirangan dan berebutan seperti anak-anak kecil. Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa suatu masa dulu 200 itu ada maknanya. Bagi anak sekarang kan 200, kok ada uang 200 sih? Gitu loh. Jadi ibu dan bapak perlu menyadarkan, misalnya mereka sangat paham tentang ponsel, tentang smartphone ya. Tapi pada suatu masa dulu kita kan lebih kenal telepon yang diputar itu ya, ada telepon kartu dan sebagainya. Nah, hal seperti ini menjadi penting untuk dijelaskan kepada para mahasiswa, para siswa, para peserta didik karena pengetahuan kita kan konstruktif kan, pengetahuan kita dari masa lalu, masa kini gitu. Nah, ini jauh lebih baik ya. Oke. Ini terusannya saya tidak akan bacakan, tapi saya contohkan karya yang lain. Nah,
Waktunya masih ada ya Pak Roni? Masih ada ya? Masih Mas, silakan. Kita sampai pukul 21.30 Pak, tapi sudah dengan sesi tanya jawab. Tapi Oke, silakan ini sudah dilanjut dulu ya. 1:05 ya. Oke, ini tinggal Ya, beberapa slide saja. Nah, siap. lalu kenapa saya contohkan dengan Joko Pinurbo? Ya, ini juga ada kaitannya dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan kan ada yang referensial, yang referensi. Orang-orang, anak-anak itu sudah pada dengar yang namanya kongguan. Tapi mungkin mereka nggak tahu kongguan itu kue yang seperti apa. Atau malah mereka suka kongguan. Tapi kongguan itu dalam masyarakat, terutama yang saya tahu di Jakarta, kalau kami tuh beli ketoprak itu makanan Jakarta ya, kerupuknya itu dimasukkan ke dalam kaleng kongguan rata-rata gitu loh. Jadi makanya ketika orang berbicara tentang kongguan, jangan berpikir bahwa di dalam kaleng kongguan itu isinya kue-kue kongguan, bisa isinya rengginang, bisa isinya nggak tahu di Makassar apa camilan apa yang populer Bu? Peye. Oh peye juga, oke peye bisa. Rengginang ada kan di Makassar? Ada rengginang juga Pak, ada. Ya, mungkin rengginang dimasukkan ke kaleng kongguan ini gitu. Iya, Ya. betul. Jadi ketika kita kaitkan itu dengan realitas, kita harapkan siswa itu tertarik begitu loh. Siswa itu menikmati. Ya, ini aslinya. Ya, nah puisi Joko Pinurbo sederhana ini mampu menampilkan, merefleksikan realitas itu. Judul puisinya Rumah Kongguan. Biskuit berterima kasih kepada rengginang yang telah ikut melestarikan rumahnya yang merah, kaleng kongguan. Sederhana sekali, tapi ini membawa refleksi tentang realitas di sekitar kita ya seperti itu. Dan apakah ini nggak penting? Ini penting. Sebagai catatan sejarah penting sekali. Gitu ya. Lalu dari segi rima, dari segi pilihan kata, ya ini bukan tempatnya untuk bicara tentang rima. Kalau kita bicara rima, nanti kita contohnya pantun. Nah, makanya tadi saya katakan, pemilihan bahan ajar itulah nanti ada di dalam kekuasaan ibu dan bapak. Dan kebebasan itu harus kita pertahankan. Kita nggak perlu mengikuti misalnya bahan ajar yang ada di kurikulum sejauh ujian nasional atau ujiannya tidak seperti zaman dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin slide agak terakhir. Ini sangat terkenal Ibu dan Bapak. Aku ingin. Terkenal puisinya karena pernah dinyanyikan oleh Ari Reda, karena pernah dijadikan film oleh Garin Nugroho dengan judul Cinta dalam Sepotong Roti. Ya. Dan puisi ini terkenal karena terkenal disalah mengerti, dimaknai oleh para pembaca salah mengerti rata-rata. Ya. Bahkan Sapardi pernah cerita kepada saya, dia sering menerima undangan pernikahan, itu di amplopnya, di sampulnya di amplopnya itu dipajang ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dikiranya puisi ini bicara tentang cinta yang sederhana. Padahal tidak. Nah, saya tidak akan tunjukkan maknanya apa. Kalau Ibu dan Bapak pernah dengar atau pernah nonton film Cinta dalam Sepotong Roti, Garin Nugroho, nah Garin Nugroho mampu betul menangkap makna dari puisi Aku Ingin. Yang sebenarnya berbahaya sekali kalau dipakai untuk tulisan di undangan pernikahan, berbahaya sekali seharusnya gitu ya. Nah, jadi silakan Ibu dan Bapak nanti menyelisik maknanya sendiri. Nah, cerpen ini terakhir mungkin ya. Cerpen saya melihat cerpen yang saya mencatat juga ya, cerpen yang mempunyai nuansa lokalitas, cerpen yang mempunyai misteri budaya lokal itu bagus. Ya, misalnya ada mahasiswi saya, dia dari Banjarmasin ya. Di sana itu ada mitos atau betul-betul ada kuyang ya kalau tidak salah.
Nah, dia menulis cerpen berjudul Ada Tanda Merah di Lehernya, kalau nggak salah. Itu tentang kuyang misalnya. Nah, ini cerpen Mar Beranak di Limas Isa. Ini cerpen yang bagi saya bagus, mengingatkan kita kepada hikayat, dan menimbulkan pertanyaan kepada orang yang baca, kenapa di Mar ini anaknya sudah 14 loh, tapi masih mau hamil lagi, ya, anaknya 14, tapi masih mau hamil lagi. Kenapa? Karena semua anaknya 14 perempuan. Nah, kalau kita tarik, memang kenapa kalau perempuan semua? Nah, ada yang mengatakan, misalnya kalau ini nggak dilanjutkan ya sampai di sini, maksudnya cerpennya, mungkin karena di dalam masyarakat itu mementingkan laki-laki sebagai penerus, misalnya marga atau apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini contoh cerpen yang akan memberikan pengetahuan kepada peserta didik atau para siswa akan kekayaan budaya tempat lain. Ya, saya kira di Makassar sangat banyak. Ya, jadi memilih materi ajar seperti ini bukan sekadar mencari begitu saja, tapi mohon Ibu dan Bapak baca dulu, kira-kira memungkinkan nggak ya cerpen atau puisi yang saya pilih itu, misalnya kita bicara sendiri, memungkinkan nggak ya timbulnya diskusi, timbulnya sudut pandang yang lain dan sebagainya. Nah, saya kira dengan ini lanjutannya nanti materinya saya kirim ke Pak Roni, jadi Pak Roni sudah saya kirim ya, jadi ada bisa dibaca. Jadi dengan memilih bahan ajar yang tepat untuk deep learning, untuk pembelajaran mendalam, saya kira program ini yang dicanangkan oleh Prof. Mukti itu dapat berlangsung. Sekali lagi, karena Prof. Mukti juga mengatakan bukan kurikulum baru ya, jadi ini hanya pendekatan saja. Kalau selama ini Ibu dan Bapak sudah melaksanakan pendekatan yang seperti itu, sudah melakukan analisis, sudah melakukan pemaknaan dan refleksi, ya alhamdulillah nggak masalah, tinggal melanjutkan saja. Saya kira itu Bu Ros Dalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ibnu Wahyudi atas pencerahannya terkait dengan deep learning. Jadi sudah tercerahkan mungkin kepada kita semua, seluruh peserta virtual Zoom meeting pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya deep learning itu bukan apalagi namanya kurikulum, bukan kurikulum baru, tetapi merupakan pembelajaran mendalam. Sebenarnya sudah lama seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, sejak 1970-an, cuma baru sekarang agak populer setelah disampaikan oleh Bapak Menteri kita yang baru. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak, bukan hanya sastra yang kita bahas, tetapi juga tentang kesalahan-kesalahan berbahasa yang sudah sangat mendominasi di mana-mana, berani menulis di tempat-tempat umum, dan sepertinya tidak menjadi bahan yang harus kita renungkan. Jadi barangkali dimulai malam ini agar kita sebagai guru bahasa Indonesia, walaupun mungkin belum terlalu punya kapasitas untuk yang di luar, paling kita hanya di depan siswa saja. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan untuk bagaimana pembelajaran sastra itu agar jangan dihafal, tetapi harus pemahaman. Sehingga akan lebih ada kualitas makna yang dimiliki oleh siswa kita di dalam belajar sastra itu. Bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa di kelas, di fase manapun kita akan mengajar sastra, itu harus pandai-pandai di dalam memilih bahan ajar, terutama untuk sastra, karena durasi waktu yang kita gunakan memang di kelas itu cukup tidak terlalu banyak, sehingga yang paling efektif untuk kita ajarkan adalah puisi dengan
cerpen saja. Tapi bukan berarti untuk novel dan dramanya tidak kita perkenalkan kepada siswa. Dan yang lebih intinya lagi, Bapak tadi mengatakan bahwa sastra itu, memilih sastra itu pokoknya isinya itu baik cerpen ataupun puisinya itu yang memang ada hubungan langsung dengan masyarakat manusia ataupun riwayat. Ya, sungguh tercerahkan bagi saya dan juga tentu bagi teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini. Tapi Bapak izin ya untuk kali ini barangkali ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak pemateri kita. Saya persilahkan bisa 3 orang Bapak ya, boleh? Ya, boleh 3 orang karena kita masih ada kurang lebih 15 menit sesuai dengan jadwal Zoom yang diedar oleh AGB SI Sulawesi Selatan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita, narasumber hebat kita pada malam hari ini, saya persilakan. Silakan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ketua boleh dibuka mikrofon dari teman-teman. Siapa tahu seperti saya tadi termute dengan otomatis sehingga saya lambat bicaranya. Boleh Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan. Saya persilakan. Oh ya, silakan Pak Jamal Pasolongi. Ini instruktur trainer hebat kita dari baru ini, Pak. Silakan, Kak. Sorry, terlambat tadi. Maaf. Baik, suara saya terdengar? Halo? Ya, siap Kak, siap, terdengar. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak tadi siang ini sudah mengikuti 2 webinar yang berkaitan dengan the planning. The planning berkaitan dengan bahasa dan sastra. Sebenarnya kita masih masih mungkin beberapa teman masih membingungkan, merasa bingung bahwa ternyata karena menganggap bahwa the planning itu pembelajaran mendalam itu seperti apa bentuknya di dalam di dalam pembelajaran sastra, karena memang kalau dilihat itu kan mulai dari ketika kita menyimak, mengamati, kita kan ada kompetensi itu ya, mendengarkan. Seperti apa misalnya pembelajaran mendalam di dalam mendengarkan, berbicara, ya. Di dalam bersastra itu sendiri ya. Nah ini kan menurut saya harus ada praktik-praktik baik yang kemudian kita bisa lihat bahwa inilah yang disebut dengan pembelajaran mendalam itu. Di sana mungkin ada HOTS ya, ada prinsip dari the planning itu. Nah ini mungkin butuh penjelasan lebih jauh bagaimana pembelajaran mendalam dalam kompetensi-kompetensi berbahasa kita itu. Nah, seperti apa bentuknya? Nah ini mungkin minta penjelasan lebih jauh. Kemudian yang kedua, di dalam the planning itu kan penggunaan teknologi juga terkait di dalamnya. Nah, karena itu
kita minta juga dari Pak Ibnu ini bagaimana penjelasannya tentang penggunaan AI, orang baca AI. Ya kan di situ tulisannya saya lihat AI. Nah, ini dalam pembelajaran mendalam itu, apakah memang bisa digunakan sebagai bagian dari pembelajaran mendalam itu, seperti misalnya pembuatan puisi-puisi. Bahkan Sulawesi Selatan itu kan pernah membuat puisi, Pak, 300 puisi dari AI itu, Nah, ini apakah bisa disebut bagian dari sastra atau dia menjadi genre tersendiri dari sastra kita nanti dengan menggunakan AI ini? Dan itu sudah banyak saya lihat di Facebook, sudah kita lomba puisi bisa menggunakan AI dan seterusnya. Ini bisa jadi menjadi sebuah genre baru. Apakah seperti itu? Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamal. Kalau kita bicara mengenai deep learning sebagai ancangan, sebagai pendekatan, ya Pak, yang berbicara atau yang merancang atau yang memikirkan mengenai pembelajaran mendalam, itu sepemahaman saya tidak terlalu mempertimbangkan kompetensi sebagaimana yang sering kita hadapi, Pak. Ada membaca, menyimak, ya, mendengarkan dan sebagainya itu. Jadi penekanannya lebih kepada 3 hal tadi itu, Pak. Bagaimana menumbuhkan kesadaran baru kepada peserta didik terhadap persoalan-persoalan dunia. Bagaimana mampu menghadirkan kebermaknaan suatu karya dilihat dari sudut pandang yang baru, yang lain, dan sebagainya. Dan bagaimana siswa peserta didik itu tidak tersiksa selama mengikuti pembelajaran itu. Itu yang sebenarnya menjadi titik tekan dari deep learning yang juga diadopsi oleh Pak Menteri, Pak. Jadi apakah itu berkenaan dengan kompetensi menyimak, kompetensi mendengar, itu nanti operasionalisasi yang diserahkan saya kira kepada guru dalam kaitan dengan kurikulum yang masih kurikulum yang lama, gitu loh. Jadi waktu memilih bahan ajar itu sedapat mungkin juga dipertimbangkan, kalau demikian ya, dipertimbangkan juga bagaimana ketika puisi ini dilisankan, dituturkan, dideklamasikan misalnya. Apakah punya daya pukau kepada pembaca? Bagaimana puisi ini kemudian ketika dipindah menjadi multimedia lalu disimak dan seterusnya. Nah, jadi titik tekannya itu bukan pada kompetensi yang kita kenal dalam kurikulum kita, tapi lebih kepada hal yang besar, yaitu berkenaan dengan pendekatan terhadap mata pelajaran apa saja, karena menurut Pak Menteri pendekatan deep learning ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Nah, kebetulan dalam hal ini kita bicara tentang bahasa dan sastra, maka hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memilih materi yang kemungkinan memberikan penyadaran yang 3 tadi, ya. Itu untuk jawaban yang pertama. Jadi kalau misalnya mau ditimbang kemungkinan dibacakan akan nikmat atau tidak, ini terus terang kembali kepada para guru. Ya, para guru itu sendiri yang sebenarnya harus mempunyai referensi yang cocok. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tapi kan para guru tidak dibiasakan atau tidak semuanya punya kebiasaan membaca karya sastra, ya itu lain lagi persoalannya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai
AI. Pak Jamal tadi mengaitkan ke sana. Nah, ini kebingungan yang terus terang muncul ketika istilah deep learning ini ditawarkan oleh Prof. Mukti, ya. Karena deep learning yang kita bicarakan sekarang ini tidak ada kaitannya dengan yang tadi sudah saya tampilkan, Pak. Yang sejak tahun 2010-an itu banyak berhubungan dengan metakognisi, banyak berhubungan dengan neural networks dan sebagainya. Kita tidak berhubungan dengan itu. Deep learning yang kita harapkan itu dari pemahaman Pak Menteri mengenai deep learning yang sudah dipelajari sejak tahun 70 itu sungguh-sungguh hanya berhubungan dengan bagaimana kita atau para peserta didik itu diajak untuk mampu memahami materi ajar itu bukan sekadar baca selesai, tapi bagaimana setelah membaca dia mendapat sesuatu, adakah kesadaran baru yang muncul, adakah meaning lain adakah makna lain yang muncul, adakah kenikmatan besok lagi pengen belajar lagi gitu. Karena yang diharapkan dari joyful learning adalah belajar yang tidak membuat kapok anak didik gitu loh. Nah, membuat kapok anak didik itu biasanya karena anak didik kadang-kadang langsung disalah-salahkan. Wah, salah itu pemanaannya, mestinya tidak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Pak Jamal, yang saya pahami, mohon maaf kalau saya salah, yang saya pahami dengan deep learning konsep dari Profesor Ali Mukti itu tidak ada hubungan dengan AI, Pak. Tidak ada hubungan dengan pemrograman Python dan sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan machine learning, Pak. Tidak ada hubungan. Tapi hubungannya dengan pembelajaran mendalam. Nah, lalu pertanyaan tentang bagaimana kalau nanti puisi dibuatkan oleh AI? Itu sudah terjadi di mana-mana, ya. Tetapi dia kan hanya alat, ya, tools ya sebenarnya. Tetapi orang yang berkecimpung dalam dunia sastra dengan baik, orang yang berkecimpung dalam dunia sastra dengan sungguh, ini juga terjadi perdebatan di Jakarta akhir-akhir ini, akan cenderung mengatakan barang siapa, nah, jadi kayaknya seperti undang-undang nih, barang siapa ada seorang penyair sampai ketahuan memanfaatkan AI, kepenyairannya tidak akan dianggap lagi oleh teman-temannya. Itu baru semacam hukuman sosial di antara ini, Pak. Tapi siapa yang dapat melarang seseorang menggunakan perangkat ChatGPT atau AI? Tidak bisa. Bahkan membuat musik pun kita dengan Suno ya mudah sekali membuat gitu. Nah, ini yang terjadi dan ini kita tidak perlu untuk gimana ya? Ya kita harus mampu mengatasinya gitu ya. Artinya AI bagaimanapun mendasarkan penjelasannya lewat big data atau data raya. Jadi kalau data rayanya itu kurang, akan terasa jomblang. Dalam cerpen Pak Jamal, orang yang, karena saya mengajar penulisan kreatif dan ada mahasiswa yang tertangkap oleh saya menggunakan AI, dari mana saya bisa menangkap dia pakai AI? Dialognya itu tidak menggambarkan dialog antara ibu dan anak, Pak. Anak bertanya kepada ibu mau berangkat sekolah, kalimatnya begini, ibu yang baik, bolehkah Adinda Ananda berangkat ke sekolah? Ini bahasa mana ini? Tidak ada. Saya langsung deteksi dan itu ternyata memang dia mengaku dibuatkan oleh AI. Caranya memang terpaksa harus begitu dan saya kebetulan karena mengajar academic writing ya sekarang ini menghadapi persoalan itu, Pak. Ya, semester lalu 480 mahasiswa saya menghadapi, mereka menulis esai minta ampun. Nah, di kampus kami, di kampus saya itu memang ada pendeteksi AI atau bukan. Begitu ada indikator AI, kita minta untuk membuat ulang. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak pemateri. Saya kembalikan dulu barangkali ke Kak Jamal sebelum ke peserta lainnya. Ya, saya kira seperti itulah kenyataannya, Pak. Artinya ya itu menjadi bagian yang artinya merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita lihat sekarang ini sebagai sebuah hal yang memang harus kita akui. Artinya begini, menurut saya harus banyak praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman ini dan kita mau praktik-praktik baik seperti itu yang kira-kira
kita jadikan dia sebagai tools dan bisa memperkuat atau bisa menguatkan kemampuan bersastra si anak didik ini. Nah itu yang sementara kita lagi cari. Kemudian yang kedua, ya saya selanjutnya ini tentang pembelajaran mendalam ini, karena disebutkan di dalam lab planning itu mendalam. Ini kan juga mungkin penggunaannya bias karena sedalam apa ya. Kalau mungkin saya bisa bahwa sebenarnya mungkin itu yang disebut dengan artinya memberikan intensitas pada pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran mendalam itu. Artinya selama ini kita melakukan pembelajaran seperti membaca puisi dan seterusnya, tapi seperti apa bentuk mendalamnya, itu yang mungkin tergantung dari metode yang kita gunakan seperti yang Bapak katakan tadi. Sehingga saya bisa melihat bahwa mungkin yang dimaksudkan pembelajaran mendalam di sini adalah pemberian intensitas pada proses pembelajaran kita sehingga dilakukan dengan bermakna itu. Nah, seperti itu mungkin Pak ya. Makasih. Ya, jadi memang seperti yang tadi sudah saya katakan Pak, kemendalaman satu pembelajaran itu karena kemudian memasukkan 5 dimensi, 5 aspek tadi Pak. Ada analisis ya, ada evaluasi, ada refleksi dan sebagainya tadi itu Pak. Dan ini yang diharapkan sungguh-sungguh bukan untuk mengejar berapa puisi yang sudah dibaca, tapi mungkin dalam satu semester, ini juga ada pertanyaan misalnya kelompok, dalam satu kelas misalnya hanya membaca 1 puisi selama 1 semester pun tidak apa-apa sebenarnya. Tapi pemahamannya mendalam. Ya. Jadi bukan lagi kita bicara kuantitas, tapi betul-betul kita pahami kata demi kata. Ya. Misalnya, aku ingin mencintaimu. Ingin, itu artinya belum. Artinya tidak disampaikan. Nah, misalnya gitu loh. Dengan kata yang tak sempat juga belum. Sampaikan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, dan seterusnya. Lalu diulang. Nah, seperti memahami puisi aku ingin tadi atau memahami puisinya Kongguan lalu kita kaitkan dengan realitas di luar dan sebagainya. Ini sudah bagian mendalam, bagian pembelajaran mendalam sebenarnya. Ya. Bukan hanya bicara tentang bahwa Rengginang kaleng Kongguan memang biasa kok diisi Rengginang di ini. Oke. Tapi kita harus langsung bisa merefleksi. Kenapa kok kaleng Kongguan yang paling banyak dipakai untuk mewadahi Rengginang? Dan lalu kita bisa bicara tentang mungkin siswa diajak untuk mencari berapa penjualan Rengginang, berapa penjualan Kongguan dalam 1 tahun dan sebagainya. Ini kemendalaman itu sebenarnya arahnya ke sana. Ya. Oleh sebab itu saya sudah tekankan dari awal, bukan kuantitas karya yang pernah kita bicarakan, tapi kualitas dengan cara memahaminya. Dan ini jembatan bagus sekali ketika mereka masuk universitas yang sangat dituntut dengan analisis mendalam, sintesis, dan seterusnya. Saya kira itu yang dapat saya katakan. Bahwa AI tadi tools tuh iya, itu memang sampai sekarang pun masih menjadi permasalahan. Seperti kan yang menyedihkan adalah Ibu dan Bapak, ketika kita menerima gambar atau TikTok atau apa, lalu kita melihat pahlawan Cut Nyak begitu cantik dan percaya, nah itu kan bahaya sekali kan. Banyak orang, oh jadi Gajah Mada itu dulu wajahnya kayak gitu. Nah ini adalah literasinya rendah sekali dalam konteks memahami riwayat masa lalu dengan adanya perangkat AI. Ya, kan sekarang banyak sekali beredar di mana-mana. Masalahnya jangan langsung percaya. Jangan langsung. Nah, maka ungkapan-ungkapan, ya mohon maaf, ungkapan Jawa yang dulu sering diucapkan zaman Soeharto ya, ojo gumunan ya, jangan mudah gumun itu apa? Jangan mudah terpesona dan sebagainya. Itu saya kira berlaku sekarang ini ya. Karena kalau tidak nanti kita akan
terjebak ya. Termasuk jangan terjebak, jangan terpukau dengan uang palsu supaya kita tidak memanfaatkan uang palsu. Terima kasih Bu, Pak Jamal. Terima kasih banyak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Jamal, terima kasih pemateri, pembicara Bapak Dr. Ibnu Wahyudi, SSMA, telah membersamai virtual meeting kita pada malam hari ini. Sebenarnya kita masih ingin berdiskusi lebih jauh terkait deep learning di dalam pembelajaran sastra ini. Akan tetapi kita dibatasi oleh waktu dan sudah ada durasi bahwa kita akan mulai di pukul 20 hingga 21.30 dan pertanyaan dan diskusi dari Kak Jamal dengan pemateri sudah bisa barangkali untuk mewakili kita seluruh peserta pada malam hari ini. Sehingga untuk sesi pertanyaan selanjutnya kita stop. Hanya satu penanya dari Kak Jamal saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih karena pemateri juga tidak dalam kondisi yang fit, tapi alhamdulillah bersedia untuk tetap melaksanakan tugasnya pada malam hari.